Belo. Belo. Om Swastiastu, Om Abhinamastu Namasidam. Halo adik-adik, selamat datang di Science Wolf. Di video kali ini, kita akan memaparkan tentang pembelajaran agama Hindu. Nah, materi yang akan kita sampaikan kali ini adalah ciptaan Sang Hyang Widi. Nah, dalam pemaparan ciptaan Sang Hyang Widi kali ini, kita akan membahas 3 aspek, yaitu yang pertama, makhluk ciptaan Sang Hyang Widi. Yang kedua, ciptaan Sang Hyang Widi yang termasuk benda hidup dan benda mati. Kemudian yang ketiga, perbedaan ciptaan Sang Hyang Widi dan karya manusia. Nah, pada poin pertama ini, kita akan lebih membahas tentang apa saja sih yang diciptakan oleh Sang Hyang Widi? Apakah hanya makhluk saja atau ada ciptaan yang lain? Nah, langsung saja ke poin pertama. Makhluk ciptaan Sang Hyang Widi. Nah, ciptaan Sang Hyang Widi ini ada banyak. Yang pertama yaitu ada alam semesta. Jadi di sini bukan hanya makhluk ya. Di sini juga Sang Hyang Widi menciptakan alam semesta untuk tempat tinggal kita. Nah, kenapa Sang Hyang Widi menciptakan alam semesta? Agar manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan dapat menikmati keindahan ciptaan dari Sang Hyang Widi itu. Contohnya, di alam semesta ini kita bisa melihat matahari, bumi, dan planet yang lainnya. Nah, di bumi itulah kita tinggal. Nah, kalian pasti semua pada tahu kan indahnya bumi ini. Itulah kehebatan Sang Hyang Widi. Kemudian yang kedua, di sini ada manusia. Dia juga merupakan ciptaan Sang Hyang Widi yang paling sempurna. Kenapa demikian? Karena manusia memiliki Tripramana, yang dimana manusia itu memiliki sabda, bayu, dan idep. Sabda difungsikan untuk manusia agar bisa berbicara, bayu difungsikan untuk manusia agar bisa bergerak, dan idep difungsikan manusia agar bisa berpikir. Kemudian yang ketiga ada hewan. Nah, di sini juga hewan memiliki bagian dari Tripramana, tetapi hewan hanya memiliki 2 bagian dari Tripramana tersebut yang disebut dengan Dwipramana, yaitu sabda. Hewan juga dapat mengeluarkan suara. Coba kalian lihat gambarnya, hewan tersebut bergerak-gerak kan? Nah, dalam Tripramana hewan memiliki bayu, yang dimana hewan tersebut dapat bergerak. Nah, selanjutnya ciptaan Sang Hyang Widi adapun tumbuh-tumbuhan, atau di sini bisa kita lihat bunga yang indah. Bunga termasuk ciptaan Sang Hyang Widi yang indah karena bermacam-macam bunga dapat kita jumpai di taman, mulai dari bunga mawar, bunga melati, dan lain sebagainya. Nah, bunga juga memiliki Tripramana, tetapi berbeda dengan manusia dan hewan. Bunga atau tumbuh-tumbuhan memiliki 1 Tripramana, yaitu bayu, yang disebut dengan Eka Pramana. Nah, di sini bayu memiliki fungsi bahwa tumbuh-tumbuhan itu dapat bergerak. Kenapa demikian? Karena tumbuh-tumbuhan juga bisa bergerak, adik-adik. Bisa kita lihat, semakin lama tumbuh-tumbuhan atau pepohonan ataupun bunga pastinya akan semakin besar kan? Nah, dari situlah kita melihat bahwa tumbuh-tumbuhan atau bunga itu bisa bergerak karena mereka tumbuh. Oke? Poin selanjutnya kita akan membahas tentang ciptaan Sang Hyang Widi yang termasuk benda hidup dan benda mati. Ciptaan Sang Hyang Widi
yang termasuk benda hidup adalah makhluk hidup yang memiliki jiwa. Kenapa demikian? Karena makhluk hidup pada umumnya memiliki jiwa atau disebut dengan atma. Atma itu sendiri adalah percikan dari ide Sang Hyang Widi. Nah, seperti contohnya di sini manusia. Manusia dapat lahir, hidup, dan mati. Kita bisa lihat pada contoh gambar. Nah, di sana manusia dimulai dari bayi, kemudian balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan sampai tua. Akhirnya meninggal, kemudian hidup lagi. Nah, gambar tersebut adalah contoh dari reinkarnasi. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjut ke benda mati. Nah, perbedaannya di sini, benda mati tidak memiliki jiwa, yang artinya benda mati tidak pernah lahir, tidak pernah hidup, dan tidak pernah mati. Berbeda dengan makhluk hidup. Contohnya di sini, benda mati itu adalah batu. Nah, batu ini tidak memiliki atma, dan batu ini tidak lahir, hidup, dan mati. Dan contoh dari benda mati ini adalah tidak mampu bergerak, tidak mampu berbicara, dan tidak mampu melakukan hal yang bisa dilakukan oleh makhluk hidup. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita lanjut ke poin ketiga. Nah, poin yang ketiga, perbedaan ciptaan Sang Hyang Widi dan karya manusia. Di sini kita akan membahas yang pertama, itu adalah karya manusia. Manusia berkarya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya, manusia membuat atau menciptakan tempat suci, yang dimana manusia menciptakan atau membuat tempat suci yang disebut dengan pura ini agar manusia dapat beribadah dan dapat mendekatkan diri dengan ide Sang Hyang Widi. Kemudian manusia menciptakan rumah untuk tempat berlindung, tempat berkumpul dengan keluarga, dan lain sebagainya. Manusia juga menciptakan mobil. Mobil adalah sebuah kendaraan yang dapat memudahkan manusia melakukan suatu perjalanan. Dan manusia juga menciptakan motor, hampir sama seperti mobil. Tetapi bedanya, motor tidak memiliki atap seperti mobil. Dan dapat dipastikan bahwa ketika kalian mengendarai motor pada saat kehujanan, pasti kalian akan terkena air hujan. Kemudian yang terakhir, manusia menciptakan handphone. Kenapa manusia menciptakan handphone? Agar dapat memudahkan manusia itu untuk berkomunikasi dan mencari informasi. Karena handphone ini adalah salah satu alat yang sangat berguna ya pada kehidupan kita sekarang. Nah, seperti itu ya adik-adik. Kemudian kita lanjut ke ciptaan atau karya dari Sang Hyang Widi. Nah, di sini Sang Hyang Widi menciptakan bumi, di mana seperti yang kita jelaskan tadi, bumi adalah tempat kita tinggal. Selanjutnya di sini ada matahari sebagai sumber energi cahaya. Kemudian ada bulan yang dapat menyinari bumi pada saat malam hari. Adapun manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan yang dapat kita ambil buahnya. Kemudian ada tanaman bunga. Nah, semua keindahan ini kita patut harus jaga dan lestarikan, yang diciptakan oleh Sang Hyang Widi. Karena dengan kita menjaga, kita dapat menikmatinya. Nah, seperti itu ya adik-adik.
Nah, setelah kita belajar, sekarang kita main tebak-tebakan ya. Nah, di sini ada gambar. Ada yang tahu ini gambar apa? Iya, betul sekali. Ini gambar anak anjing. Nah, jadi anak anjing ini apakah makhluk hidup atau benda mati? Oke, yang jawab makhluk hidup benar, karena anjing ini termasuk makhluk hidup ciptaan dari Sang Hyang Widi, karena anjing ini memiliki jiwa sama seperti manusia, memiliki atman. Nah, selanjutnya di sini ada gajah. Nah, gajah ini termasuk ciptaan Sang Hyang Widi atau hasil karya manusia? Ada yang bisa jawab? Oke, betul sekali. Gajah ini adalah ciptaan Sang Hyang Widi. Nah, kita bisa jumpai gajah di kebun binatang. Selanjutnya di sini, ayo tebak ini gambar apa? Nah, ini adalah gambar batu. Ada yang tahu batu ini termasuk makhluk hidup atau benda mati? Yaps, betul sekali, batu ini adalah benda mati. Benda mati yang diciptakan oleh Sang Hyang Widi. Nah, kenapa batu disebut dengan benda mati? Karena batu tidak memiliki jiwa. Berbeda dengan makhluk hidup yang diberi jiwa oleh Sang Hyang Widi. Kemudian selanjutnya, ayo tebak ini gambar apa? Yaps, betul sekali. Ini adalah gambar alam semesta atau jagat raya ya. Nah, ada yang bisa tahu atau ada yang bisa menebak alam semesta ini hasil ciptaan dari Sang Hyang Widi atau karya manusia? Oke, betul sekali. Alam semesta ini adalah ciptaan dari Sang Hyang Widi. Manusia tidak akan mampu membuat hasil karya seperti ini. Yang mampu hanyalah ide Sang Hyang Widi. Nah, selanjutnya ini gambar apa? Yaps, betul sekali. Ini adalah gambar komputer. Nah, ada yang bisa menebak komputer ini hasil ciptaan dari Sang Hyang Widi atau karya manusia? Benar, komputer ini adalah hasil dari karya manusia. Komputer dipergunakan oleh manusia untuk memudahkan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Seperti itu ya adik-adik. Oke. Baik, sekian dulu ya video pembelajaran kita kali ini. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan adik-adik dalam mengenal ciptaan dari Sang Hyang Widi. Nah, jangan lupa kalau adik-adik ingin request video pembelajaran apa yang akan kita tayangkan, adik-adik bisa ketikkan di kolom komentar. Baik, kita akhiri. Om Santi 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 Om. Bye bye.